Para muhibbin rahimakumullah. Cara selanjutnya ceramah agama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Bahrudin Nur. Kepada Tuan Guru Kiai Haji Bahrudin Nur kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintah, wabil khusus orang tua kita, tuan guru kita Kiai Haji Rusli Qurnain bersama tuan guru Kiai Haji Effendi LC bersama tuan guru Kiai Haji Idrus Qurnain, tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa diperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, pada akhirnya menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang jarak perjalanannya cukup jauh, tapi ada yang mengatakan hanya ditempuh sepertiga malam selesai. Maka itu kalau kita kembali mengingat peristiwa Isra wal Mi'raj, agar keimanan, ketakwaan kita semakin meningkat. Karena orang yang bisa berbicara Isra wal Mi'raj adalah orang yang percaya dengan kekuasaan Allah, tidak bisa diutak-atik dengan akal pikiran, karena ini adalah pekerjaan Allah. Kalau kita hendak main akal pikir tentang kuasa Allah, kada usah Isra wal Mi'raj nang ada di hadapan mata kita aja. Kita pandang nang di langit ada bulan, ada bintang, ada matahari. Sekian tahun sudah matahari berputar, kada pernah mengalami keterlambatan tenggelam. Ada suara. Kada pernah ada kejadian
Bulan suci Ramadan tinggal setengah jam lagi, hendak buka bersama. Ada orang aruh sedang bertahlil, turun malaikat Jibril membawa pengumuman, diumumkan kepada lapisan masyarakat Tembilahan, hari ini jadwal buka puasa ditunda 4 jam karena ada kerusakan teknik di langit. Kalau kita selalu gagal dan selalu terjadi penundaan, kenapa? Karena itu adalah kerja Allah. Matahari yang berputar itu lebih ganal daripada bumi, tapi kadang pernah jatuh ke bumi. Padahal matahari itu katanya 1.300 kali lipat lebarnya bumi. Tapi kenapa maka halui matahari? Karena dianggap Allah jauh di atas. Jarak bumi dengan matahari itu 1 triliun kilometer. Kalau pian kada percaya, ukur seorang pas. Dan nak mau ukur, iakan aja. Ulun gin jakawan juga, bukan ulun. Bintang berapa yang berputar di langit? Katanya ada bintang itu nang lebih ganal dari matahari. Di dalam bintang ada 1 miliar bintang. Bintang bertaburan di langit, kada pernah saling bersinggulan. Kada ada sejarahnya bintang bertumburan di langit jatuh ke bumi lalu ada orang kejatuhan bintang di langit, ada. Kecuali ada nang kejatuhan bintang di Jakarta, itu pun bintang film. Kalau bintang di langit kada suah gugur. Kembali kita ke bumi yang terhampar bumi. Tadi tandus tanah, turun hujan jadi subur. Ditanam cabai, tumbuh cabai rasanya pedas. Coba kita panggil orang yang ahli meneliti dengan akal pikiran. Kenapa cabai maka pedas? Tanah bergabung air hujan menjadi subur, ditanam cabai pedas, kenapa? Kalau ada orang berpendapat air hujan bergabung tanah menimbulkan zat padas, tanya, kenapa nang di sebelah ada pohon tomat masam? Kalau orang menjawab air hujan bergabung tanah menimbulkan zat masam, kenapa orang nanam timun maka tawar? Kenapa orang nanam pepari maka pahit? Kenapa nanam nisan maka manis? Kalau ada orang menjawab air hujan bergabung tanah menimbulkan zat manis, kita ajak saja baulah pabrik gula, cukup banyak diaduk dengan tanah, Pak, insya Allah jadi dapur haram, gak ada harapan jadi gula. Kada tawa kita meneliti, maka itu Isra wal Mi'raj menggugah, memantapkan keimanan kita. Apa buahnya kalau iman sudah mantap? 4 macam buahnya. Pertama, at-taqwa. Orangnya mesti meningkat ketakwaan kepada Allah. Yang dimaksud takwa di sini yuradu bihi al-ikhlas, apabila beramal semakin ikhlas. Karena kita tahu dengan kekuasaan Allah, orang yang beramal ikhlas itulah binting amal. Wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ikhlas itu binting amal. Ibarat bangunan, ikhlas itu wasinya. Selama wasi masih mau bersembunyi dalam cor bangunan, bangunan kuat. Tapi kalau wasi keluar dari cor bangunan, bangunan roboh. Maka setiap orang membangun gedung rumah, wasinya pasti di dalam, cornya di luar. Tidak ada orang bolah rumah wasi di luar, cornya di dalam, kecuali orang bebungulan. Orang beramal ikhlas ibarat pohon akarnya. Selama akar pohon masih mau bersembunyi dalam tanah, maka pohon akan selamat berbuah. Tapi kalau akarnya keluar dari persembunyiannya, maka pohon rabah, kada bakal berbuah. Ikhlas kalau keluar dari jiwa kita, maka tidak ada harapan mendapat buah dari amal tersebut. Maka orang bertakwa harus ikhlas. Ikhlas ibarat kabun adalah bentengnya. Selamat apa tidak kabun tergantung bentengnya. Kalau bentengnya kuat, walaupun 3 baris kabun nio buahnya banyak. Tapi kalau bentengnya bungkas, walau 10 baris, 10 tahun akan datang
pohon kelapa memucung kada berbuah lagi. Kenapa? Karena kemasukan banyu masin. Beramal kalau kemasukan riya, ujub dan sebagainya, maka sia-sialah amal ibadah kita. Maka itu kita latihan beramal ikhlas. Memang ikhlas itu berat, bukan tanggung-tanggung. Makanya kita belajar, jangan suka mengharap ambat orang. Kalau kita mengharap ambat orang, yukhayyab, nanti bakal dikecewakan. Kalau kita nih diundang orang, tulakan aja. Ada usah mengharap-harap hidangan. Orang bertahlil, kita bertahlil aja. Orang berdoa, kita beramin. Habis beramin, keluar hidangan, makanan. Kada ada hidangan, berikan. Bila Dudi mau undang pulang, jangan tulakan. Gampang. Apa alihnya? Memang kita nih beramal ikhlas tidak kepalang tanggung. Maka di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, orang yang alim yang banyak ilmunya, inya siang malam menangis takutan kalau ilmu ada nang kada tak amalkan. Karena orang itu menuntut ilmu untuk diamalkan. Yang sudah beramal siang malam menangis takutan amalnya kada ikhlas. Yang sudah beramal ikhlas siang malam menangis takutan kalau kada husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ujar Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, penyebab iman itu diambil Allah pertama, inya kada mau bersyukur dengan nikmat iman. Kita orang beriman ini bersyukur aja. Karena kita orang yang beriman, apa yang terjadi syukuri aja. Kehendak kita ni kada sugi-sugi marah, yang penting sihat. Karena hidup bahagia bukan milik orang sugi. Milik bahagia itu milik orang yang hatinya tentram, yang hatinya selalu bersyukur, itulah yang bahagia. Kadang-kadang sugi, tenyaman kita susah, kada banyak pikiran. Mun malam andak kepala kebental mengaruh guring. Ada yang dipikirkan. Mun kita banyak banget berduit, anyar beraba, tekilipan sedikit berbunyi HP. Barang masuk 2 mobil teruntun nang tukang bongkar kadada. Semalaman merus ngintuai. Ada kawa guring, mun kita susah begitu beraba sampai HP kada berbunyi. Siapa nelpon senunuhan ada berbunyi, salah sambung pulang. Aman kita. Kehendak kita bisi anak bungas, tapi ternyata anak orang yang bungas awak, maka isi anak kau semangat kesian rupa kayak sabut terandam 16 bulan. Maraha bahagia bukan milik orang yang bungas. Banyak orang yang bungas kada lebih bahagia daripada nang kada bungas. Saya melihat Shopee sudah membuktikan di dalam berita TV di Indosiar, bungasnya orang minta ampun sekali judul berita pernikahan di ambang pintu perceraian. Padahal orangnya bungasnya minta ampun. Ternyata ada di kampung kami orang nang kada bungas sampai mati kada bercerai. Bahagia hidupnya. Kenapa? Nya takutan bercerai. Bila bercerai bisa kada dapat lagi. Itu ni kebetulan. Mana-mana bakawan terus tolak ke laut sepumpung berdua. Itu baru aku tak bisa hidup tanpamu. Kenapa? Karena bini kada kau ditinggal. Amun ditinggal siapa nih berpumpung? Aku tak bisa hidup jauh darimu. Kayak pandai jauh mun pumpung 3 meter panjangnya. 2-3 kali melacung tetamuan pulang. Maka itu kita nih hidup bersyukur aja. Nang kedua, jar penyebab iman diambil Allah karena kada takutan mati, sehingga kita berbuat semaunya. Yang ketiga, kenapa iman diambil Allah? Suka menganiaya orang. Maka itu orang beriman tandanya mesti bertakwa. Yang kedua, tanda orang beriman itu buahnya mesti wal haya, punya sifat malu. Cuman kata Nabi, akhir zaman ini ada 4 nang lakas diambil Allah. Pertama, nang lakas diambil Allah berkah. Hingga akhir zaman ini keberkahan sudah berkurang. Umur belum tua, penyakit sudah tumpang tindih. Dokter gin bingung nang mana diobati orang nih. Obati reumatik kena asam urat.
berarti asam urat naik tensi, berarti tensi kena jantung, obati baimbai duitnya kada mayu, ada diobati mati kada ketahuan. Orang bahari sihat-sihat. Nenek kami itu 70 lebih umur kada suah menyicip jarum suntik. Sidin bila garing bawa napas ke kabun keluar keringat bulik wagas. Demi ini umur 70 tahun garing bawa napas ke kabun kada bulik lagi. Tersandar di pohon nior. Ada harapan. Kenapa? Karena berkah sudah berkurang. Umur kada pati berkah, rezeki kada pati berkah. Makan ini salah, makan itu salah. Kebanyakan makan daging tensi naik, kebanyakan makan hundang galah kolesterol, kebanyakan kerupuk belinju asam urat. Kaliwat karap makan di rumah orang sarik, ini yang makan. Apa lalu akhir zaman orang bahari ketujuh menjamu tamu itu ketujuh, berkah berkurang. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah, kata pengarang kitab tersebut kenapa akhir zaman berkah berkurang. Penyebabnya karena kurang mempererat tali persaudaraan. Apa sebab? Karena malaikat turun ke muka bumi mengambil mutiara yang berharga, li arpa al jawahira minal ardi. Yang kedua, di arpa al mahabbah li qulubil khalaik. Diambil malaikat sifat bersayang-sayangan di hati sesama kita makhluk. Sedikit bercakap orang tersinggung, marah, batu tuntutan. Orang dulu bercakap kada dituntut, kenapa? Ada tahu. Nama rakam dia. Ini nama rakam berdua tiga. Nah. Jadi mudah ada terjadi permusuhan. Karena kita ini kurang mempererat tali persaudaraan, berkah diambil Allah. Kalau bahari kita dengan keluarga rukun, kalau ada keluarga hendak mengawinkan anak, resepsi pernikahannya seminggu sebelum acara sudah terkumpul ading-bading, yang tulak ke kabun mengambil kayu hagin mengawah dan sanaknya, nang mengambil kayu hagin gula serubung sepupunya, nang mengambil daun maulah menyambit hatap, nang maulah di rumah tuh kertas kelayangan tuh, kemudian bulah rumbai-rumbai kertas kelayangan digunting-gunting pakai banang toko, itu pakai nang apa namanya tuh, lemnya bukan lem ibon tapung hobi dimasaki anin tuh, nang dikancang mengancang bunga tuh, nang di sana mengancang, nang di sini mengancang, itu sepupu 14 kali dah, tapi masih tetamu lagi dengan keluarga rukun dengan sanak pemilik. Kalau bertemu keluarga ini, ya Allah nikmatnya, demi ini anak kita sepupu sekali kayak ada pergulaan. Begitu datang bertamuan menang bepandir, sibuk berkuir HP masing-masing. Ada saut bepandir laginya. Dulu kita anak 16 kalau hari raya dibawa berataan, berjurut membawa anak kayak apa hayam keluar dari kurungan. Wah ini kita berhari raya keluar ke rumah keluarga, hakunlah anak keempat kita. Dia harapan dia berjalan dengan budaknya itulah. Mengunjung ke calon mertua. Apa kabar mak? Bersalaman bulak balik teplicok bertangan mintuhaan. Di rumah menang bersalaman wan kawitan. Calon mintuha maka terbalik balik tangan mintuha. Mangiau mama pulang belum jam 1 sudah jam 5, belum tentu jadi minantu manggil mama ada. Mamanya seorang kada berarti dihiraninya. Kurangnya mempererat tali persaudaraan, akibatnya berkah mulai mengurang. Yang kedua, nang lakas diambil Allah sifat malu di hati para wanita. Alhamdulillah kita kalau di daerah-daerah masih bagus. Coba terai kalau kita ke Kota Ganal, di bandara-bandara tuh semangat pakaian orang. Ulun duduk pas pulang Taimbai dengan MTQ kemarin yang dari Kalimantan Timur, duduk ulun sambil minum, anak merasai jadi orang sugih, membayar kopi sampai 150 ya kota bungoli sekali ini. Maka jangan kalah gaya dengan orang. Duduk saya sekalinya ada bibini sana mendorong kokor sorangan, pakaiannya mati. Aku nintah kenapa maka itihi, kukira itihinya supan sekalinya malah terkuihingnya, menentang itihi lagi. Apa makam japuni? Aduh kabur mata dibuatnya, awak nih mengalihnya anak diitihi, dosa kada diitihi barangnya bagus banget.
Loh kok ada sopan kalau orang mun kelihatan aurat sopan ya nya kada tekewehing malah aku kan sengaja. Yang ketiga nang lakas diambil Allah sifat adil. Sifat adil di hati kita. Kita kada usah bicara orang. Kita jin kadang-kadang kada adil. Awan anak aja kada adil. Nang seikong ni anak bungas paasian. Sayang kita nang apa aja dihendakinya kita tukarakan. Nang seikong ni mana kada bungas, mana kada paasian, mana memberi muar, mana pembebel, memberi sari, memberinjing bulu awak mete, opak ay sabut terandem. Kadang bisa membedakan. Amun nang bungas nih ada tang keluarga alhamdulillah ni anak konena. Alhamdulillah 7 tahun khatam Al-Quran dah. Ada sama abangnya nih 17 tahun alipannya dihatam. Anak jadi nang apakah kaina disiden. Mana ada bungas pembebal pulang. Padahal anak pembebal tuh kadang-kadang salah kita juga. Waktu pemilu kebanyakan mengambil duit kumpanya. Ulun ditakoni orang napa hukumnya guru. Jokong banyak dah hukumnya cuman kok takutani bener ay. Ya kok jangan patiwani gue makan itu kalau gue jadi penyakit. Makanya akhir zaman ini banyak penyakit. Nang jelas saja duit hal nang dibet kita bisa jadi penyakit, apalagi nang kada jelas. Anak nang disalahkan. Makanya kita kalau anak pembabal mengadu dengan Allah, ikhlas kita, rida kita. Kalau kita rida awan anak, Allah rida, rida Allah piridal walidain. Tapi minta maaf lah. Kadang-kadang anak nang kita anggap kada penting di akhir kehidupan kita inya nang ada di samping kita. Anak nang pintar tadi sekolahnya jauh, di sana dapat bini ini bungas pulang, maka juga pintar. Anak orang sugih, maka seikungan tuh anak orang. Abahnya tuh bos batu bara, bos intan, bos permata, bos berlian, bos amas, bos perak, bos walid, bos sawit, bos nior, bos pinang, bos kopi, tinggal nyambat kada bayar juga. Amun nak mahayal tuh jangan tanggung-tanggung masih mahayal juga. Kira-kira imbah nikah hakun lahnya dibawa ke tembilahan nih dede harapan. Inya begana di sana garing kita masuk rumah sakit seminggu dirawat adalah anak nang kita banggakan. Dede malah anak nang kita kada ada nggak penting itu nang ada di samping kita. Merawat kita, mengangkat kita, merabahkan kita, mengganti pakaian kita, menyuci kita, kemudian memakani kita, menginumi kita. Ini anak nan sia-siakan. Kenapa? Inya ada di rumah karena inya kada sekolah lagi. Masuk SMP kada diterima orang. Masuk sanawiyah kada lulus. Masuk pondok 2 hari antar guru bulik. Kenapa? Di rumah di pondok kada ada belajar, buntat terus antar guru. Jadinya di rumah pang sudah nang penting makan nyaman, goreng nyaman, begawi begini kawitan. Dan seminggu kawitan di rumah sakit, kada sing bulikan, maharago kawitan, menangis mamanya berubuyan banyu mata. Ini anak nang selalu kusariki, ternyata ia nang mendampingi aku. Mana anak nang dibanggakan mana? Ternyata ini yang mendampingi berubuyan banyu mata mamanya menangis, nang anak mati mama menangis betakun. Kenapa pian menangis mak? Aku kada menangis kada, je mamanya aku kalimpanan. Jangan anak bungol, bang anaknya juga tapi kawitan menangis. Sekalinya uja mamanya ayuh anak ikam bulik semalaman guring janak hanya kesia pulang. Aina ikam pulang garing apa jenang anak aku maai kada hendak bulik. Kenapa? Karena aku datang ke rumah sakit membawa mama, aku kada bulik kecuali membawa mamaan baktinya anak. Kenapa? Sebab karena kalau mamanya garing di rumah sakit banyak orang berhilang. Ada yang membawakan soto, ada yang membawakan sate, ada yang membawakan buah-buahan. Mamanya garing kada mau makan, inyalah mahantamnya. Sudah wages mamanya setahun kada garing tak umur di muhalawang kabilaka jenang Tuhan ni garing pulangan. Tujuhnya. Karena adil diambil Allah, timbul nang keempat sifat amanah diambil Allah. Kada usah kita bicara orang, kita ginai kadang-kadang amanah terabaikan. Anak tu amanah,
Tapi kadang-kadang dapat anak hanya 2 bulan bah beranak, ditinggalkan kerja sana kerja sini, masuk kantor keluar kantor, anak ditinggal dengan besuster nang tukang rawat, tolak jam 6 anak masih guring, bulik jam 6 anak guring pulang, sehingga anak gena di orang. Aku melihat seorang, menyaksikan seorang ulun genal di orang, awan pembantu, kebetulan lakinya kada pati kemana-mana, orangnya kada pegawai juga, nganggur di rumah pang. Ini nama lainnya lakinya pelayan juga nang bisuster ini. Dia merasa dekat dengan anaknya sampai anak manggil bisuster mama, bunda manggil, abahnya pun terasa nyaman dilayani terus. Pada akhirnya kawin pakai awan pembantu. Kenapa aku berani bercakap? Aku melihat seorang di film Indosiar. Amun kita gagal jadi orang sugih kada ditanya. Tapi kalau gagal mendidik anak, tanggung jawab dunia akhirat. Banyak orang sengsara sebab anak, amanah akhir zaman. Yang kedua, tanda orang beriman itu wasabru, hidup harus bersabar. Ada berduit, alhamdulillah. Kada berduit, kada masalah. Ini sudahlah kada berduit, bini bamamai, laki merangut, anak merajuk, mintu hampat campur, naik tinsi, paning kepala, tolak ke toko, balik peramik, keluar duit. Coba berenayan, kata keluar duit. Ada kisah orang bercabut gigi 10 orang tak imbai, sekong berdahulu, 9 berantri, nang dicabut pendahuluan kada tahan menahan sakit, raung kesakitan, kuciak. Dokter berenai aja, dikasainya siapkan pel, agin 3 hari, tulis nota, berapa bayarannya, 2 juta. Praktis nang tuha, kenapa jusidin maka mahal banget, semalam sebilah cuman 200. Ya nang dokter gigi tahu lapian kenapa maka mahal, karena pian ini baku ciak raung makanya mahal. Apa masalahnya? Karena pian baku ciak, pasien kunang 9 bulikan kada jadi bercabut gigi. Berapa ruginya aku jadi seikong sebilah aja 9 orang 9 bilah kali 200 1,8 juta. Kalau ambatmu 200 berapa? Nah pas saya 2 juta. Makanya kita ini sabar aja hidup, kada usah mengeluh kita, kada usah resah, kada usah gelisah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, abah guru sekumpul selalu mengulang-ulang, Allah menyuruh kita hidup di dunia ini 2 aja kada banyak. Pertama, hidup jangan sedih hati apa nang terjadi. Nang kedua, kembali kepada Allah, sibuk akan waktu dengan beribadah, selamat. Apabila kita sedih dengan apa yang terjadi, jauh daripada ibadah, bakal tersalah jalan. Maka apa yang terjadi itu sudah kehendak Allah. Maka sibukkan saja diri kita untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah selamat. Yang keempat, wasyukru, hidup harus bersyukur. Orang yang beriman hidupnya mesti bersyukur karena percaya apa yang terjadi Allah punya kehendak. Orang beriman pasti bersabar karena percaya apa yang terjadi tidak terlepas kehendak Allah. Orang yang beriman pasti punya sifat malu. Orang yang beriman mesti punya sifat takwa. Maka hikmah yang kita ambil memperingati Isra wal Mi'raj agar keimanan ketakwaan kita meningkat. Kemudian malam ini digabungkan dengan haul jama' para ulama, termasuk para aulia, termasuk guru-guru kita, haul jama' dan termasuk kedua orang tua kita masing-masing. Dengan adanya haul ini, mudah-mudahan termasuk kita memuliakan ulama. Kenapa? Sebab karena Nabi menyuruh akrimul ulama, fa innahum warasatul anbiya, paman akramahum fakat akramallaha wa rasulahu. Ujar Nabi, muliakan ulama, maka bahwasanya mereka ulama itu pewaris para nabi. Maka barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Kita mahauli itu sesungguhnya memuliakan Allah dan Rasulnya. Tanda ulama warasatul anbiya itu di dalam kitab Nasaihul Ibad ada 2. Yang pertama, apabila dipandang menularkan manfaat. Wan naf'u bil lahzi fauqan naf'i bil lafzi. Kalau dipandang menularkan manfaat, apabila nya bercakap pasti bermanfaat.
maka itu paman nafa'aka lahzuhu nafa'aka labzuhu. Jika dipandang menularkan manfaat, pasti kalau bercakap menularkan manfaat. Apa sebab? Orang-orang soleh kalau bercakap maka dipandang menularkan manfaat, maka kita senang memandangnya. Karena kata almarhumlah Guru Danau yang baru berpulang ke rahmatullah, kemarin ulun sempat berjumpa beliau. Ujar Sidin, penyebabnya orang itu kenapa dipandang menyenangkan hati sehingga menularkan manfaat kepada kita, karena amalannya selalu baca Al-Quran. Maka orang-orang hebat itu pasti mengamalkan baca Al-Quran. Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau mempelajari Al-Quran itu gurunya aja 700 orang. Kita mana ada guru belajar Al-Quran 700, paling bertujuh. Mungkin termasuk guru silat berdua. Ya berlima aja lagi. Abah guru sekumpul. Kalau bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Dalam kitab Tuhfah Imam Syafi'i 60 kali khatam Al-Quran. Kalau dalam kitab Nasaihul Ibad Imam sahabat Utsman radhiyallahu an setiap 2 rakaat khatam Al-Quran. Rakaat pertama habis Fatihah 15 juz hanya rokok. Dia tidak rokok kalau pada dapat 15 juz. Rakaat kedua habis Fatihah 15 juz baru rokok, salam, khatam Al-Quran. Kalau Imam Ali Al-Mursifi tersebut dalam kitab Sirajul Qari setiap malam 60 kali khatam Al-Quran. Cocok kan? Ya guru kami Imam Syafi'i itu bila bertangkuluk 5 menit aja sebijian Al-Quran kelihatan. Sawat 60 kali bertangkuluk 60 kali khatam. Karena orangnya hebat. Ternyata orang-orang hebat itu Al-Quran yang diamalkan. Makanya kita ini, guru kita, ayah, bilang, kita ini setiap hari jangan kurang 3 lembar baca Al-Quran. Makanya kalau diamalkan itu pintu barakah. Pintu barakah, pintu rezeki yang barakah. Jadi ulun kalau ditanya apa amalan supaya rezekinya barakah, Al-Quran diamalkan. Kalau dia bertanya lagi apa amalan pelaris dagang, ya jual saja yang murah dari orang. Kalau orang berjual gula 15.000, jual 7.500. Itu tidak ada untungnya, kita tidak bicara untung, yang penting laris. Kalau orang bertanya lagi apa amalan guru supaya umur panjang, ya sudah, jangan pernah berhenti bernapas. Karena kalau berhenti bernapas mati kita. Karena katanya kalau Al-Quran selalu masuk di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, hati lembut, hati hidup. Maka kalau hati ini sudah lembut, nang apa aja kebaikan pasti tumbuh. Ibarat tanah, tanah tuh kalau nya lembut, subur, nang apa aja ditanam tumbuh. Kada ditanam gini tumbuh, timbai kangkong. Sebulan melayap. Hebatnya tanah subur tuh. Jangankan ditanam di kangkung, hirai aja. Bulan hadapan tumbuh cabai. Apa sebab? Nang bihira tadi malam makan sambal. Bijinya kadalan nih. Isuk bihira keluar bibit cabai sepakit dengan pupuknya. Apakah ada luruh pohon cabai? Lambat buahnya. Maka kita kalau ke kabun orang tetamu pohon cabai menyurangan perlu dipertanyakan. Tanah dihirai kebaikan. Makanya orang-orang soleh, orang-orang para aulia, kalau dihina, doa baik yang keluar. Kita ini kada soleh. Kalau dihina orang, nuntut kita. Kalau orang soleh, kada. Malah puja guru kami, muridnya kada sabar. Muridnya kada sabar. Bilang dengan gurunya, coba guru digunakan hak jawab. Pian kan kada salah. Puja guru, aku kada hendak orang sopan karena aku. Kenapa guru kadang hendak membalas? Kayak apa kau nak membalas di sini? Kejahatan tu kada ada di hati. Jadi nang keluar tu baik terus. Kayak apa hendak menduakan jahat? Niat di hati jahat tu kada ada. Yang ada tu kebaikan. Kita sedikit nyumpahi orang. Kenapa? Di hati kita bermasalah. Orang kalau hatinya bersih akibat Al-Quran, makanya kada pernah keluar cakapnya menghendaki orang sengsara. Kada pernah. Kenapa? Yang ada cuman kebaikan.
Tanah subur tuh ngapa aja ditanam pasti tumbuh. Tapi kalau tanahnya tandus ngapa aja ditanam mati. Tanah tandus nang karing kangkang tuh. Tanah nih kangkong di harapan kurus. Kayak di sesapu melayapnya. Tapi kalau subur maka lamak kangkong dah. Begitulah orang-orang hebat maka dipandang menularkan manfaat. Kalau kita memandang nyaman, sampai gambarnya nyaman dipandang, coba lihat gambar ayah ada berdua nyaman dipandang. Nah, gambar kita adalah tidak ulun melihat mana julun gambar ulun. Senunuhan ada tuh di simpang 4 tuh. Berhujan berpanas nih ya, apabila bulan Maulid, bulan Rajab asam meriap dingin, awak kehujanan. Semalam kehujanan, semalaman, malam tadi kehujanan, jadi meriap dingin. Kita belum termasuk warasatul anbiya. Tapi kita memuliakan, itu sungguh memuliakan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, orang ulama itu tandanya ulama warasatul anbiya. Kalau sudah menularkan manfaat lahzuhu, nafa'aka labzuhu. Bila kita mendengar cakap sidin, mesti menularkan manfaat. Apa sebab? Karena amalannya ittihadul qaul wal fi'li. Bersatu cakap dengan perbuatan. Ustaz Hasan Basri menyambat ayah nih ittihadul ilmi wal amal. Ilmu on amal nyatu. Sama ilmu amal nyatu. Luar dalam sama. Itu namanya asli. Di zaman dulu ada namanya Ki Hamid. Ki Hamid ini didatangi oleh seorang perempuan membawa anak haloi. Jer perempuan, Mbah Yai Hamid, tolong nasihati anak ulun nih. Anak ulun nih kebiasaannya suka berkucuk uyah. Kan uyah tuh tajam. Kada baik ingin kesehatan. Apalagi tensi tinggi, berkucuk uyah makin tinggi lagi. Ini minta nasihati. Kata Ki Hamid, anak pian bawa bulik kulo minggu hadapan ke sia pulang. Hanya ulun nasihati, boleh? Masih? Boleh. Minggu hadapan datang lagi bibini ini membawa anaknya. Mbah Yai, ulun minta nasihati akan anak ulun masih berkucuk uyah. Lalu kata Ki Hamid, nah jangan lagi berkucuk uyah. Kalau kokaina terancam kesehatan. Lambung kah, karena apakah? Bulika menurut ada lagi pengucap uyah. Senang mamanya hendak mengucapkan terima kasih dengan Ki Hamid. Datangnya Mbah Yai, alhamdulillah setelah sempian mengatakan anak jangan berkucap uyah sampai demini anakku disidin kada lagi berkucap uyah. Cuman disidin ulun nak bertanya kenapa pian maka pakai tempo pulang kayak orang belelemaran. Orang melamaran kan datang malam Jumat ini malam Jumat dulu keputusannya. Ini kenapa bertimpo? Jadi Hamid bagaimana kada bertimpo? Waktu pian datang, ulun masih ketujuh berkucuk uyah. Nah, satu malam pian bulik, ulun ampih kucuk uyah. Sudah ulun ampih hanya madahi orang. Kita ni kadang-kadang harat madahi orang. Jin kemesikit nak, kemesikit nak. Abahnya ada. Oh jangan anak abah bang, abah tamat dah. Harapan menular cakap kita manfaat kepada anak karena salah di kita, makanya cakap kita kurang masin. Imam Hasan Basri rahimahullah, ulama tabi'in, ada para hamba sahaya datang kepada Imam Hasan Basri mengeluhkan majikannya kasar-kasar. Jadi hamba sahaya ini minta agar dimerdekakan supaya Imam Hasan Basri menerangkan keutamaan memerdekakan hamba karena Allah merdekakan tubuhnya daripada api neraka. Disampaikan di khutbah. Oh ya Imam Hasan Basri, ayo berikanlah. Karena ulun sampaikan di khutbah. Hamba saya menghadang Jumat pertama, sekalinya kan dia menyinggung masalah hamba saya. Jadi hamba saya apabila Tuan Guru ini menyampaikan, mungkin Jumat Dudi hadangi pulang ada juga. Sekalinya Jumat ketiga hanya menerangkan keutamaan memerdekakan hamba, Allah merdekakan jasadnya dari api neraka. Sudah itu dimerdekakan para hamba.
Sekalinya hamba-hamba ini datang kepada Imam Hasan Basri bukan terima kasih, besesari. Kenapa pian maka lambat banget disuruh juga? Coba Jumat nanti dulu dah. Kadang kami setengah bulan tuh kan hurunakannya. Kenapa pian berlambat? Karena pian berlambat tersiksa kami setengah bulan. Uji Imam Hasan Basri, bagaimana ulun nak menyampaikan Jumat pertama ulun kada suah bisi hamba. Jadi ulun seminggu teman nabung duit dulu. Udah tertabung duit karena hamba mahal, ulun menukar hamba. Nah Jumat kedua ulun belum menyuruh memerdekakan hamba. Kenapa? Ulun hanya menukar hamba, belum ulun merdekakan. Minggu ketiga hanya ulun menyampaikan keutamaan memerdekakan hamba karena hamba tadi ulun jual bermodal jadi nukar hamba. Hanya menyuruh orang. Makanya cakapnya menularkan manfaat. Apabila bercakap mesti kita maasih. Sekalipun cakapnya bergurau aja, tapi maasih kita. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Beliau dalam pengajian ada nanti dahulu menyampaikan dalil bertubi-tubi. Sekalinya Tuan Syekh menyampaikan nasihat, bercerita aja. Bercerita kan? Apa ceritanya? Ujar Sidin, suatu saat seseorang kelaparan, haus, kelaparan. Duit ada menuah ini 60.000 aja. Maka lapar, haus, duit 60.000. Berbelanjalah ke pasar lagi Sidin. Sudah berbelanja ke pasar, dimasaki ikan. Sekali iwak tadi disanga, hangit sekalinya. Sudah hangit, ditanggung kucing pulang yang mendengar menangisan. Kenapa? Cakapnya menularkan manfaat. Ada berkisah aja, berkisah manfaat dan menangisan. Ada nang kada paham. Bingungnya mereka kalau menangisan. Kenapa jadi mak menangisan? Dia cerita Uja Sidin, tahulah Sidin, kemana singgungan Tuan Guru itu kemana? Uja Sidin singgungannya tuh, kita ini lelah hidup, selalu kelaparan, bulan puasa kelaparan, kehausan, duit cuma 60.000, artinya umur 60 tahun juga. Duit 60.000 berbelanja. Umur 60 tahun dipakai beramal. Sudah dipakai beramal, amalnya hangus. Sudah hangus, ditanggung kucing pulang. Siapa kucing? Orangnya kita sambeti. Makanya kita jangan menyambeti aib orang. Ini imbah pemilu nih jangan pada nyambeti orang. Ini orang diurus. Awak ada terurus. Ampusakum wa ahlikum nara. Jagalah, pelihara diri engkau, diri kamu dan keluargamu daripada api neraka. Cerita tapi menyentuh hati. Memang para aulia itu kadang-kadang bergaya tapi bujur. Bergaya bujur. Ada orang datang. Makanya kita nih dengan orang soleh kita kada boleh ingkar. Kita kada boleh langsung menyalahkan karena kita kada cerdas. Orang-orang saleh itu cerdas. Ada cerita orang datang minta amalan dengan guru. Guru beri aku amalan supaya aku ni sugih. Nyaman aku mau sugih. Hendak bersedekah, hendak berwakaf, nyaman. Ujar guru, ayo tapi ada syaratnya. Bila ikam sugih, ikam mengamalkan amalan sugih, syaratnya setahun sekali wajib ikam sembahyang menghadap timur. Wajib ikam sembahyang menghadap ke matahari timbul. Kan nyeleneh nih. Kenapa menghadap ke matahari timbul? Orang semuanya hadap ke kiblat, hadap ke barat, kenapa ke timur hadapnya? Kita kada kau menyalahkan. Kita kada cerdas. Sekali diteliti apa? Ujar Sidin, ikam mengamalkan amalan sugih ini. Amun sugih ingat setahun sekali ke Makkah. Karena di Makkah kada madhab ke barat, kemana tampuh makmum nang paling jagau, makmum nang sembahyang di Makkah sanggup menghadapi imam.
Memang kita kada boleh sembahyang menghadap imam, tapi di Makkah boleh. Kita kada boleh sembahyang menghadap ke timur, tapi di Makkah menghadap. Makanya kita ini supaya dapat berkah para aulia, dapat berkah para orang soleh, kita kada boleh ingkar. Memang menurut kita kan salah, kenapa menghadap ke timur? Tapi ternyata bujur sidin. Maka orang saleh itu bergaya tapi bujur. Bergaya jadi tapi bujur. Ada kiai membangun pesantren, ada gurunya datang, Mbah Yai tolong doakan supaya bangunan pesantren ulun nih lakas imbah. Misalnya guru berdoa, ya Allah ya Tuhan, kemudahan bangunan pesantrenmu kada bakal imbahan. Nyeleneh itu. Tapi kita kada boleh menyalahkan. Guru takutan bersaing. Masa mendoakan muridnya kayak itu? Itu takutan bersaing, kada bujur. Sidin mengkudoakan pian untuk pesantren bangunannya imbah, berarti tahun dulu kada membangun lagi. Amunnya kada imbah, berarti tahun dulu bangun pulang, berarti murid bertambah terus. Mau kada membangun kan murid mengingin tuai masih. Kada tahu kita. Makanya kita dengan para aulia, orang-orang soleh yang menyalahi adat kebiasaan kita, maka kita kada boleh ingkar agar kita mendapatkan keberkahan. Apa yang dimiliki oleh orang-orang soleh nang kita haul ini? Pertama, senang dengan ilmu, karena orang hadir di majelis ilmu itu menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita duduk malam ini termasuk menyenangkan hati Rasulullah, karena selamatnya amal harus berilmu. Maka orang-orang hebat menyibukkan waktu dengan ilmu. Imam Syafi'i, Imam Yahya bin Mu'az, Imam Ahmad bin Hambal terkumpul satu malam. Imam Ahmad bin Hambal semalaman sembahyang terus. Kemudian Imam Syafi'i berabah gawian, berputar kanan, putar kiri, putar kanan, putar kiri. Ya Imam Yahya, kenapa ini? Mau kada guring, bau sembahyang. Lihat Imam Ahmad sembahyang sih deh. Imam Syafi'i putar kanan, putar kiri. Subuh ada Imam Yahya pura-pura guring, maintain yang berdua nih. Sekalinya ditanya, oja Imam Syafi'i, hai Imam Ahmad, ikam sembahyang semalaman, apa yang kau dapatkan? Ujar Imam Ahmad bin Hambal, aku khatam Al-Quran. Maka Imam Ahmad bin Hambal itu kada kurang sembahyang malam 300 rakaat khatam Al-Quran. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, iyan kenapa? Maka gelisah, putar sana putar sini. Ujar sidin, malam tadi aku menetapkan hukum 200 masalah selesai. Sambil berubah ilmu dipikirkan. Awak berubah bulang galit mereka hutang udah selesai. Besok sampai tempo udah bulak sana bulak sini bulak sana. Kada tahu kita. Ternyata orang-orang hebat tuh ilmu bang dipikirkan. Nah kita nak sudah terlanjur Tuhan ini kita pikirkan kayak apa anak kita berilmu itu aja. Pikirkan kayak apa anak nih. Ini anak tamat kemana pulang, putar sana putar sini. Itulah amalan orang-orang soleh. Yang kedua, orangnya beribadah siang malam. Kada mau kada bangun malam, karena Nabi mindak bisolihin, bangun malam itu kebiasaan orang-orang soleh. Makanya Nabi sikit lagi, ya ayyuhan nas absus salam wasilul arham wa atimut ta'am wasallu bil lail wan nasuniyam tadkhulunal jannata bisalam. Ujar Nabi, hai sekalian manusia, sebarkan olehmu salam. Mengucapkan salam itu sunat kifayah, menjawab fardu kifayah. Tapi kata ayah bilang, sama dengan Besuki bilang begitu. Kalau orang memberi salam, kita sunat menjawab lebih. Kalau orang kasih salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Lebihnya. Kalau orang kasih salam, assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh lebihnya. Bila orang masih salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh lebihnya.
Kalau orang beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Kalau orang beri salam dihabisakannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, terpaksa kita menjawab waalaikumsalam wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh wa habistuh. Nah, itu ulun terakhir itu ada dia. Yang kedua, ujian Nabi wasilul arham. Apapun alasannya, pererat tali persaudaraan. Jangan pecah belah bersaudara, beda kehendak, ada masalah. Banyak orang dulu beda kehendak, nanti kapan-kapan saya terangkan. Yang ketiga, wa'atimut ta'am. Berilah makan kepada orang yang datang ke rumah kita. Man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala alam nar. Barang siapa yang pernah menyuguhi tamunya sesuai dengan seliranya, haram jasadnya disentuh api neraka. Baru yang keempat, wasallu billail wan nasuniyam. Ternyata gawinya orang-orang saleh masih bangun malam, sembahyang malam, orang pada tidur. Kalau ini bisa diamalkan yang empat nih, ujar Nabi, tadkhulunal jannata bisalam, kaina masuk surga dengan selamat. Kita kadang-kala mencintai barang. Maka bila kita mencintai orang yang dicintai Allah, maka kita akan dapat rahmat Allah. Terakhir, ada kisah. Orang di sidang hendak masuk neraka. Karena amalnya kada cukup, dosa banyak. Lalu Allah, karena punya sifat kasih sayang Allah, ditinggal di akhirat itu 99. Satu rahmat ya turun ke dunia. Yang 99 ditinggal khusus untuk orang mukmin. Yang satu rahmat dibagi-bagi termasuk hewan untuk berkasih sayang hidup. Allah punya sifat penyayang. Disuruh Allah malaikat, coba panggil hambaku nang anak digiring ke dalam neraka. Itu dalam kitab Matla'ul Badrain, itu kisahnya. Dipanggil oleh malaikat, tanya kata Allah, suahkah inya kumpul duduk bersama orang-orang soleh. Kalaunya pernah kumpul duduk bersama orang-orang soleh, sudah dosanya ku ampuni, masuk surga dengan rahmatku. Makanya kita ini acara haul saka kahingkat datangan orang nak pada bid'ah mereh, nang penting kita tak kumpul dengan orang-orang soleh. Apalagi di sekumpul kemarin itu subhanallah, ulun tak masuk kamu salat tuh asa di Makkah, asa di Madinah. Ulun pas pagi mengisi jadwal di Anjir. Di Anjir itu perjalanan ke sekumpul itu perjalanan hampir 1,5 jam. Lah ulun kan disuruh ancap. Kata yang menampung ulun di dalam sekumpul, guru harus masuk ke sekumpul paling lambat imbasnya subuh hari Ahad. Lah saya macam mana pagi ada jadwal, maka di Anjir pulang. Ya kawan ginsel saja. Kemana mengginsel? Udah panuh semuanyaan. Kemana mah? Ugahnya ke mana? Ya kawan batalkan aja, nyamannya nyuruh. Batalkan sumpah hiwang ulun. Ayah membatalkan bertentangan dengan watak abah guru sekumpul. Membatalkan sepihak marah aja ulun. Abah guru sekumpul tahwai ulun nak kesana sudah tawakalan aja. Ditelepon kada hingkat burai masuk. Padat sepadat-padatnya 10 kilo persegi itu padat sudah kenapa masuk? Ulun marah. Di mana dapat kan? Sampai di Banjarmasin penuh nang arah ke Martapura. Ambil ke pasar Banjarmasin, lapas. Sampai di bundaran Banjarbaru tentang bandara ada kawal lagi menanggus. Mana makan gratis kebanyakan kayak apa nyawa hanyut menggelur. Makanya dalam berita 3 juta lebih nang hadir dasar bujur. Lu menyaksikan surat makanan gratis nak membuka mobil itu panuh mobil. Sampai saya ke suatu tempat, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Parkir mobil, turun saya. Alhamdulillah relawan dan jemaah melihat. Rupanya hampir patuh berataan. Diselamatkan ulun. Masuk akan ke rumah. Dikasih makan. Suruh sembahyang. Telepon yang di dalam pagar sana. Yang di dalam sekumpul. Suruh menjemput. Yang menjemput pengasuh pondok pesantren di daerah Kasungan. Pakai yang di relawan dalam sidin. Alhamdulillah dibawa, mungkin ada perjalanan 1 kilo, jalan yang padat ngintu orang, tapi karena belum dudukan masih bisa jalan-jalan. Akhirnya saya diistirahatkan di rumah yang azan maghrib itu.
Jam 5 baru ke sana. Pintu buka tutup. Di raudah depan buka tutup. Saya datang, dibukakan, masuk ke dalam, ulun termasuk ke dalam itu, bujur-bujur asal di Makkah. Para habaib, tuan-tuan guru, pengasuh-pengasuh terkumpul di situ. Inilah kesempatan duduk bersama orang-orang soleh. Makanya orang dibujuk mana aja, perjalanan 10 kilo lagi di sananya dudukan kan masalah. Nang penting pernah duduk sekumpul dengan orang soleh. Jadi kalau ditanya pernahkah duduk bersama orang soleh? Pernah. Di mana? Di sekumpul. Nah kita di mana? Tadi di Sapak. Kita di mana? Kemarin di Kuala Tungkal. Jadi di mana haulan itu para alim ulama terkumpul. Oh rupanya ada suah juga. Gak ada suah bercangol. Di banyak-banyak ulama di padang haulan kada suah bisa cangol. Tanya yang kedua, suahkah sekampung jadian? Amun suah sekampung sudah, dosanya diampuni, berganti dengan rahmat kata Allah, masuk ke surga dengan orang soleh. Rupa kada suah aja, makanya kita untung dah. Bertinggal di inhale-nya untung sudah. Berdiam di tembilannya untung sudah. Ada makam orang soleh, Datuk Sapat, untung sudah, jangan pindah lagi pian. Apalagi pindah ke Tungkal dosa, mangali kami maharagu, berdiam sini. Rupa kada suah juga terkumpul, ada makam orang saleh di situ. Tanya nang ketiga, pernahkah makan taimbai jadian? Makanya ulun paling suka taimbai. Ulun pas puasa putih 3 hari, pas tahadap dengan Habib Ahmad bin Syekh Habib Ali, Habib Ahmad Sahibul Haul 14 Sa'ban di Pekalongan. Itu khalifah waktu itu, menantu daripada almarhumlah Habib Tahir Tegal. Jadi ulun setalam makan, maka di sana setalam kasih setalam tembuca udah, maka jam 5:30 dah, karena hari ketiga pulang tuh ulun puasa, sedikit lagi lulus, tapi ini kan makan sehidang, kesempatan ini kada ditang 2 kali lagi. Ulun itu puasaku makan ko, puasaku makan ko, pas terakhir makan ko, makan aku. Kawanku mengibit dari samping, ada peduli aku makan. Mau puasa kan bisa aja kakaina, tapi makan sehidang kabila lagi, biar pernah makan sehidang dengan orang alim. Kada pernah juga, pernah dak mencintai jadian. Jangan suka mahapak orang alim jadian. Ada juga pernah ada di hatinya mencintai. Tanya yang terakhir, pernah dak mencintai orang nang cinta kepada orang alim. Makanya ulun kalau undangan di Banjarmasin, di Kalimantan Tengah, termasuk Kalimantan Timur, ulun suka ke sana, bukan orang sana mengharapkan berkah, tapi ulun nang mengharapkan berkah karena banyak muhibbin guru sekumpul di sana, muhibbin orang-orang soleh di sana. Jadi saya mencintai mereka, mereka cinta kepada abah guru sekumpul, maka di situ tersangkutnya. Maka itu saya selalu ke sana. Bukan artinya orang sana mengharap berkah, kada. Saya nang hendak. Makanya insya Allah 13 Sa'ban ini hari Jumat saya berangkat lagi ke Kalimantan Timur selama 10 hari. Doakan ulun mudah-mudahan lancar, selamat, panjang umur, sehat, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan acara haul kita malam ini termasuk kita muhibbin kepada orang-orang soleh sehingga kita masuk surga mendapat jalur khusus. Karena kalau kita hendak jalur hisab tipis harapan, tentu kita mengharapkan jalur khusus sehingga dosa diampuni berganti dengan rahmatnya, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita, Kiai Haji Fahrudin Nur, yang telah menyampaikan mutiara hikmah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Para muhibbin rahimakumullah, masuki acara selanjutnya, pembacaan doa. Dalam hal ini akan dibacakan kepada Buya Bahdi Al-Hafiz, kami persilahkan.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wajud 'alaina innaka antal jawadul karim wa'afina min kulli bala'i ya 'azim wa'afina min kulli bala'i ya 'azim wa'afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.